Kita akan masuk ke tadabbur surat Al-Insyirah ya, teman-teman sudah hafal ya surat Al-Insyirah ini juz ke-30 ya. Kenapa istimewa surat Al-Insyirah ini? Mari kita kupas ya ayatnya satu-satu gitu ya terkait sama tadabbur surat Al-Insyirah. Nah, kenapa sih saya kayaknya di setiap bulan di kajian Khadijah selalu bikin materi tentang tadabbur ya. Yang pertama memang karena saya bukan mufasir ya. Jadi kalau tafsir itu rasanya jauh ya mengupas tafsir. Tapi ternyata teman-teman ada yang lebih apa ya? Kalau tafsir itu kan bukan kalau tafsir itu seolah-olah bukan tugas kita gitu ya. Ada ulama tafsir yang mengerti banyak gitu ya terkait sama Al-Qur'an, mengerti ilmu Al-Qur'an, mengerti bahasa Al-Qur'an dan lain sebagainya gitu. Jadi ada kualifikasi gitu ya penafsir Al-Qur'an. Tapi kalau tadabbur ini gitu ya, tadabbur ini tuh ini bagian dari hak Al-Qur'an gitu. Jadi tadabbur ini adalah bahkan mungkin kewajiban gitu ya, bisa dibilang kewajiban, eee, apa, yang harus kita lakukan gitu ya, kewajiban yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim gitu, sebagai seorang mukmin gitu. Bahkan, di Quran surat Muhammad ayat 24, Allah mengatakan, "Maka apakah mereka tidak merenungkan Al-Qur'an ataukah hati mereka terkunci?" Gitu. Jadi ternyata selain kita membaca Al-Qur'an atau menghafal Al-Qur'an, ada sebenarnya kewajiban lain kepada kewajiban kita terhadap Al-Qur'an yaitu memikirkan, mentadaburi, mentafakuri. Jadi kalau istilah kita itu kan ada tafakur dan tadabur ya. Tafakur itu lebih ke ayat-ayat kauniyah gitu ya. Ayat kauniyah itu adalah ayat-ayat yang terbentang di alam semesta ini. Makanya dulu mungkin kalau teman-teman, pernah aktif rohis gitu ya di SMA, SMP, ada istilahnya itu tadabbur tafakur alam gitu, karena kita tafakur alam yuk, padahal mah jalan-jalan ya nggak sih? Ya emang itu gitu ya. Jadi, kita ke mana tuh, ke tempat-tempat yang indah dan kemudian kita apa ya, bertafakur gitu ya, bahwa ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah gitu ya. Jadi, apa tuh, laut itu adalah ciptaan Allah, gunung itu adalah ciptaan Allah dan lain sebagainya. Kalau kita suka kebalik ya, "Wah, Masya Allah indah banget ya kayak lukisan," gitu ya. Padahal lukisan tuh melihat dari yang realnya begitu ya. Makanya apa tuh namanya, penting juga ya kita melakukan rekreasi gitu ya, jalan-jalan dan kemudian itu bagian dari kita, bertafakur ya, mengimani ayat-ayat kauniyah gitu. Nah yang kalau misalnya mengimani ayat-ayat kauliyah itu namanya tadabur biasanya istilahnya ya. Tadabur itu memikirkan gitu ya, ini maksud ayatnya apa ya gitu ya, kayak aku tadabbur lagu itu ya. Ini maksudnya apa ya, Ini kayaknya ini religi nih, pokoknya kita tuh suka mengada-ngada dalam kehidupan ya. Apa tuh namanya, jadi tadabbur itu bukan cuma di lisan, bukan cuma di hati, tapi kita masukkan juga ke akal gitu, ke akal kita. Terus akal kita masukkan ke hati dan kemudian terimplementasi dalam kehidupan gitu. Dan kemudian baru jadi amal solih dan kemudian dicatat oleh malaikat gitu. Jadi kalau misalnya ada teman-teman gitu pakai jilbab gara-gara abis baca ayat tentang jilbab, itu namanya teman-teman sudah berhasil mentadaburi satu ayat Al-Qur'an. Begitu kira-kira ya. Karena ayatnya itu sudah terimplementasi gitu dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi itu kayak pahalanya tuh udah bla 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 bla, Masya Allah gitu ya. Jadi indah banget sebenarnya tadabbur teman-teman. Kita misalnya cukup baca satu ayat dan kayaknya tuh Masya Allah gitu. Ada yang menggetarkan hati kita, ada yang mencerahkan pikiran kita, dan dengan menggetarkan hati dan mencerahkan pikiran itu kemudian kita melakukan amal kebaikan gitu. Apa tuh namanya? Saya tuh ingat banget ya. Ini di forum
eee, semacam kajian kajian juga ya dulu, kajian-kajian terbentuk sama anak-anak Fosma gitu. Saya pernah bikin mabit ya, di rumah saya di rumah saya, terus mabitnya itu, setelah mabit, apa tuh namanya, besok paginya gitu setelah sholat subuh saya bikin forum saling menasehati saudaranya gitu ya, tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Terus kemudian ada satu anak nih ya, asli sih kenal sih kayaknya anaknya ya. Saya juga kangen nih sama dia tapi, kayaknya unreach gitu, tidak terjangkau, tidak ada yang tahu nomor teleponnya dia. Apa tuh namanya, anak itu masih kecil, jadi kalau di Fosma itu paling kecil gitu, tapi paling ceriwis menurut saya, aku suka sih sama dia. Terus abis itu dia ngasih nasihatnya jelek banget. Jadi waktu pengajian itu tuh ada satu yang belum pakai jilbab ya. Saya itu memegang anak-anak dulu ada yang belum pakai jilbab, sampai pakai jilbab, bahkan belum pakai jilbab sampai sekarang juga ada ya. Jadi santai aja. Apa tuh namanya? eh jadi ada yang ikut mabit itu dia belum pakai jilbab. Tapi kalau ke Masjid UI, biasanya saya suka di Masjid UI, biasanya dia pakai kerudung gitu ya. Apa kerudungnya masih kelihatan rambutnya begitu. Terus kemudian si si anak ini gitu ya, si anak ini tuh ngasih nasihatnya tuh ngejelek banget ya. eh dia bacain ayat ya, ayat apa atau ayat 24 ya, yang mengatakan bahwa jika bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, harta perniagaan yang apa kamu masih mengkhawatiri kerugiannya, itu lebih kamu cintai dari Allah dan Rasulnya, maka tunggulah gitu ya, tunggulah apa yang akan aku lakukan lah kira-kira. Tunggulah apa tuh namanya, apa yang Allah akan lakukan terhadapmu. Kira-kira redaksinya kurang lebih kayak gitu. Kalau misalnya beda-beda dikit, karena saya nggak baca tuh ya, nggak hafal juga. Silakan teman-teman meluncur atau enggak. Jadi kalau misalnya keluarga yang kita cintai, harta yang kita cintai itu lebih kita cintai dari Allah dan Rasul gitu ya. Bahasanya tuh dalam banget, ngejel banget, itu emang ayat paling merobek-robek gitu ya. Pokoknya ada pisaunya tajam banget ayat itu ya. Lebih kamu cintai dari Allah, Rasul dan jihad kepadanya gitu ya. Maka tunggulah gitu ya balasanku. Kira-kira ayatnya itu sekeras itu ya. Dan ayat itulah yang ternyata membuat temennya satu lagi itu pakai jilbab. Dia langsung nangis saat itu. Ternyata aku masih mencintai rambut aku yang indah ini ya gitu. Dia nangis saat itu dan kemudian dia pakai jilbab. Jadi sepulang dari apa mabit itu nginep di rumah aku. Itu di rumah aku Villa Santika, jadi bukan rumah yang Cilodong ini, Villa Santika. Jadi mabitnya mepet-mepet. Yang belum ditingkat lagi, coba bayangkan, Aisyah. Kayak gitu ya. eh dan apa tuh namanya? Perasaan barusan. Kayak gitulah ya. Terus dia pakai jilbab langsung saat itu ya. Nah itu yang namanya, menurut saya itu yang namanya tadabbur. Gitu. Jadi tadabbur itu kayak bukan cuma membaca gitu ya, bukan cuma menggetarkan hati, tapi juga mau difikirkan gitu ya dengan akal kita, karena kita punya akal gitu ya. Jadi jangan sampai kita apa ya, kufur terhadap nikmat akal karena nggak pernah mikir gitu. Jadi Al-Quran tuh boleh loh difikirkan gitu, amat sangat boleh. Dia saintifik kok Al-Quran ini. Aisyah bisa membuktikannya. Aisyah lagi. Kayak gitu ya. Jadi itu namanya tadabbur, teman-teman. Nah, ini asbabun nuzul ya dari asbabun nuzul dari tadabbur, asbabun nuzul dari Al-Insyirah ya, merupakan surat Makkiyah dan turun setelah surat Ad-Duha. Jadi nanti kalau kita mengupas tadabbur Ad-Duha ini mirip-mirip banget sama Al-Insyirah. Siapa nih yang di bawah Umi nih? Jadi
turunnya ketika Nabi mengalami tribulasi dalam dakwah, tekanan dan celaan dari kaum kafir. Singkatnya adalah sama kayak surat Yusuf ya, dia adalah hiburan bagi Nabi. Ternyata Allah suka ya menghibur Nabi dengan ayat Al-Quran. Jadi kalau kita lagi sedih, kita baca Al-Quran aja pasti terhibur. Karena salah satu tujuan Al-Quran ternyata menghibur ya, Masya Allah. Begitu. Ini rangkuman arti dari Alam Nasroh ya tadi kita sudah baca di awal ya. Yang pertama itu adalah bukankah kami telah melapangkan dada untukmu. Jadi Nasroh laka sodorok ya. Apa tuh namanya? Sodor itu adalah dada gitu ya. Nah, eh itu ayat pertamanya. Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu. Jadi ketika Nabi mengalami tribulasi dalam dakwah ya, ketika Nabi mengalami cobaan ujian yang sangat berat dalam dakwah, Nabi juga ternyata pernah sempit hatinya, pernah sedih gitu ya, pernah aduh gitu ya kecewa ya dan lain sebagainya gitu kan. Apalagi salah satu ejekan yang diberikan kepada kaum kafir itu ya adalah terkait anak teman-teman. Kan anak itu hal yang sensitif ya. Jadi emang ketika Nabi itu tidak punya anak laki-laki, itu kayak jadi kuncian banget buat orang kafir kalau Nabi itu nggak punya, pokoknya nasab Nabi itu terputus, itu jadi ejekan banget gitu ya. Makanya eh, apa waktu Nabi apa sebenarnya Nabi itu punya anak laki-laki ya, tapi semua anak Nabi yang laki-laki itu meninggal di usia sebelum 2 tahun ya. Jadi yang hidup lama sampai balik sampai dewasa anak-anak perempuannya saja gitu kan. Makanya ada tuh kisah Nabi itu sedih banget ketika anak laki-lakinya meninggal gitu ya. Jadi itu ledekan banget gitu ya. Nabi adalah orang yang terputus gitu ya. Maksudnya terputus nasabnya salah satunya karena nggak punya anak laki-laki. Itu sedih banget karena itu menyerang personal gitu ya. Jadi bukan menyerang dakwah. Emang kayak gitu kan ya. Misalnya kayak, maaf ya kalau saya terlalu banyak bercerita. Misalnya kayak Anwar Ibrahim ya yang baru saja setelah 20 tahun lah dia baru saja naik PM gitu ya kan. Salah satu tuduhan yang amat tidak berdasar kepadanya tuh diserangnya personal ya. Apa tuh sodomi dan lain sebagainya atau Habib Rizik kan juga serangnya personal kayak gitu ya. Salah satu ternyata kayak gitu sama. Jadi orang kafir juga dulu nyerangnya personal gitu. Jadi bukan bukan mendebat dakwah Nabi tapi serang aja personalnya. Tapi karena Nabi tuh kagak tidak ada celah gitu ya secara akhlak, maka ternyata nggak punya anak laki-laki itu jadi celah buat penyerang. Nabi sedih juga ternyata begitu ya. Nah, mari kita bahas satu persatu terkait sama lapang dada gitu ya. Jadi apa tuh namanya? Ternyata teman-teman, saya mau ngasih insight lain ya. Ini saya ambilnya dari Ibnu Katsir ya. Apa sama Syekh Abdurrahman bin Nasir gitu ya. Apa maksud Allah tuh tentang lapang dada gitu ya. Jadi kalau maksudnya Ibnu Katsir dan ini tafsir ya Syekh Abdurrahman bin Nasir bahwa Nabi itu diberi kelapangan untuk menerima syariat Allah gitu ya, untuk menerima Islam. Ya dibanding orang-orang kafir itu, dia kan nggak punya kelapangan hati untuk menerima syariat Islam ya, menerima Islam. Tapi ternyata Islam bisa masuk ke Nabi Muhammad itu adalah karena kelapangan dada itu gitu ya. Apa namanya? Jadi dengan mudah gitu ya, dengan mudah kita bisa menjalankan syariat Islam karena ternyata ada teman-teman kita yang agak sulit gitu ya melaksanakan syariat Islam karena dadanya belum lapang gitu kira-kira. Nah, kalau saya pengen ngasih perspektif yang lain ya, ini tadabbur bahwa ternyata teman-teman lapang dada itu nikmat. Jadi kalau misalnya kita itu kayak, kayaknya lapang dada banget nih ngelihat rumah berantakan, itu nikmat teman-teman. Itu tiap hari kayaknya lapang dada ya. Kan karena ada yang mumet gitu ya ngelihat
kekacauan di rumah tuh ada yang mumet gitu. Ngedengar suara tangisan anak-anak mumet gitu. Nah, kalau misalnya kita tuh asik-asik aja, nah artinya sebenarnya Allah udah ngasih nikmat ke kita, nikmatnya lapang dada. Mari kita syukuri ya nikmat lapang dada ini. Karena ternyata teman-teman, kenapa saya bilang ya lapang dada itu nikmat? Karena sempit dada itu astagfirullahaladzim nggak enak banget. Pernah nggak teman-teman ngerasain sempit gitu dadanya ya? Kayaknya semua orang di mata kita tuh salah aja gitu ya. Aduh, suami naruh anduk di kasur ya loh. Nanti kita dengar testimoni Dela gimana menikah kan. Ternyata menikah bagaimana gitu ya. Itu aduh, udah bisanya tuh merepetnya kemana-mana gitu ya. Karena kita lagi nggak dikasih nikmat lapang dada gitu. Ya kan, kalau kita lagi sempit gitu dadanya ya Allah kayaknya apa tuh namanya semua tuh kayaknya salah gitu ya di depan kita gitu ya. Belum lagi misalnya setelah sempit dada misalnya ada penyakit-penyakit lain nih akibat kita sempit dadanya. Iri hati, hasad, dengki gitu ya. Membanding-banding ke gitu ya dengan orang lain. Oh, coba banding-bandingnya gitu. Ya wajar aja lah kamu mah begini 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 sementara saya begitu begitu begitu. Iya loh, pokoknya ada banyak gitu penyakit hati yang berurutan gitu ya ketika kita nggak dikasih nikmat lapang dada. Makanya jadi penting nih kita untuk terus dapat nikmat lapang dada. Makanya ada doanya. Kalau saya emang doa tiap Pak Ibu Sholat itu emang minta dilapangkan dada gitu. Itu doa haji saya juga lapang dada sebenarnya. Karena saya punya penyakit dulu rasanya punya kurang gitu lapang dadanya. Tapi jadi itu kayak eh, eh, meters buat saya lapang dada itu. Jadi makanya jadi inti doa. Karena saya pengen lapang dada anaknya. Jadi asik-asik aja hidup gitu ya. Begitu, begitu, begitu. Jadi buat saya lapang dada itu adalah nikmat gitu. Jadi mungkin dari sekarang mari kita, aduh, namanya bahkan salah satu ukhuwah paling dasar itu namanya salamatus sodar ya. Kita berlapang dada terhadap saudara-saudara kita. Jadi semakin banyak lingkaran persaudaraan kita, semakin banyak lingkaran pertemanan kita, yang harus kita lapangkan ya dada kita. Karena kalau masih pakai sempit, waduh kita jadinya gampang seuzon gitu sama orang, gampang kesel, gampang nggak enak, gampang misah-misuh dan lain sebagainya. Tapi kalau dada kita lapang, maka insya Allah gitu kita asik-asik aja gitu ya melihat perilaku teman-teman atau saudara-saudara atau tetangga-tetangga yang berbeda-beda begitu. Jadi term hari ini adalah saya pengen mengajak teman-teman bahwa untuk men-state bahwa lapang dada adalah suatu kenikmatan. Oke. Dan kalau kita ngerasa sedang dicabut nikmat lapang dada, mari kita berdoa untuk Allah ngasih lapang dada lagi kepada kita begitu. Jadi ternyata nikmat itu bukan cuma uang gitu ya, tapi juga lapang dada adalah kenikmatan. Sampai Allah mengatakan kepada Nabi, kenapa sih harus kesel? Kenapa sih harus marah? Kenapa sih harus sedih? Bukankah aku telah lapangkan dadamu? Jadi ternyata kenapa aku sebut lapang dada itu nikmat? Karena ternyata dari Allah gitu. Langsung dari Allah gitu. Bukankah aku gitu telah melapangkan dadaku gitu. Telah melapangkan dadamu gitu. Jadi luas dan lapang. Dan sebenarnya salah satu bekal berumah tangga salah satunya lapang dada juga ya kan teman-teman atau bekal. Ya begitulah. Dan inilah doa yang teman kita bisa doa ini juga walaupun ini doa konteksnya turun ketika Nabi Musa ya. Ini doa Nabi Musa. Ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah untuk urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, agar mereka mengerti perkataanku. Ini adalah doa yang boleh teman-teman hafalkan setiap saat, setiap waktu ya. Robis rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Boleh teman-teman buka di Quran surat Toha surat 20 ya, ayat 25 sampai 28 gitu. Tentang lapang dada, salam tersadar gitu ya. Nah, ternyata teman-teman coba bayangkan ya. Jadi lapang dada ini bekal terbaik dalam kehidupan, dalam mengarungi beratnya kehidupan. Kenapa, teman-teman?
karena Nabi Musa itu ya disuruh dakwah bukan cuma sama bukan cuma sama bukan sama Yahudi, tapi sama Raja Fir'aun. Jadi ini ketika Nabi Musa disuruh pergi berdakwah kepada Fir'aun. Yang kita tahu Fir'aun itu adalah raja sejahat-jahatnya manusia sepanjang zaman kali ya, Fir'aun gitu ya. Yang mengaku Tuhan kan kagak ada lagi ya orang yang mengaku Tuhan itu ada Fir'aun gitu. Tapi Nabi Musa nggak pernah tuh ngomong nggak mau gitu, nggak pernah ngomong nggak mau. Nabi Musa nggak pernah tuh ngomong, aduh aku nggak bisa, aku susah, aku tidak berdaya, siapa gue, cewek misalnya kan ya, kayaknya gue nggak mampu, cewek gitu. Enggak. Yang Nabi Musa doa adalah, ya Tuhanku lapangkanlah dadaku. Dengan lapang itu kita ngerasa enjoy aja, isi aja. Kayaknya semua halangan dan rintangan tuh oke. Oke gitu ya, akan aku hadapi sesulit apapun gitu. Mudahkanlah untuk urusanku, penting banget ini doa. Mudahkan urusanku hari ini gitu ya, sama Allah gitu. Karena kalau Allah yang memudahkan ya segala urusan jadi mudah. Lepaskanlah kekakuan dari lidahku. Jadi bayangkan teman-teman. Jadi Nabi Musa itu kalau menurut Sirah itu punya penyakit agak gagu. Jadi susah berbicara. Tapi dia disuruh dakwah sama siapa? Sama kaum Yahudi. Ya nggak Allah jago banget ngomongnya. Yahudi itu kan paling pintar hari ini. Yahudi pintar diplomasi ya nggak sih? Makanya dia negaranya kecil, apa jumlahnya kecil ya, jumlah penganut Yahudi itu kecil, tapi dia bisa menguasai dunia ya karena dia jago diplomasi. Makanya ada istilahnya lobby-lobby Yahudi. Lobby-lobby Yahudi itu berhasil lah ya. Nah itu dia pinter banget. Ya kan kita suka baca dialog-dialog Nabi Musa dengan Yahudi. Aduh ya Allah, Masya Allah Yahudi tuh top lah kalau soal ngomong. Kalau ada juara debat, mau ada top gitu. Dia disuruh dakwah ke orang yang jago ngomong, sementara dianya sendiri nggak jago ngomong. Makanya sama Allah dikasih Nabi Harun ya. Masya Allah, pokoknya tuh kalau kita bahas yang kayak gitu-gitu kayaknya Masya Allah banget gitu ya. Agar mereka mengerti perkataanku. Jadi apa tuh namanya nggak apa-apa saya gagu tapi apa tuh namanya nggak asal mereka mengerti gitu perkataanku. Dulu ini saya kalau apa sidang terus ini ceramah misalnya terus dulu waktu SD waktu sekolah diniyah ya sekolah agama itu kalau mau tampil pidato gitu ya waktu kenaikan kelas ini disuruh baca ini sama gurunya biar lancar gitu ngomongnya. Mungkin kita juga bisa ngomong ini ketika kita pengen nasihatin anak-anak kita gitu ya biar mereka mengerti gitu apa yang kita katakan kira-kira begitu. Jadi ini doa yang sangat penting kalau yang sudah hafal dibiasakan gitu membaca doa ini, tapi kalau yang belum hafal boleh dihafalkan. Rabbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi ternyata lapang dada itu adalah perpaduan antara ikhlas, sabar, dan tawakal. Masya Allah ya. Jadi ada 3 akhlak, ada 3 sifat, ada 3 karakter yang dipadukan dengan lapang dada itu. Ikhlas, sabar, dan tawakal. Masya Allah. Apapun yang terjadi tidak membuat hatinya sempit dan menyesal. Jadi anaknya isi going banget kali ya kalau ada anak yang kalau ada orang yang lapang dada begitu. Nah, teman-teman ya, di ayat 2-nya, kita ke ayat 2 ya. Jadi, eh, ini ayat 2, ayat 3 nih saya sambungkan. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ dan kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu. Jadi Allah nyebut 2 nikmat teman-teman kepada Nabi. Yang pertama adalah nikmat lapang dada. Yang kedua adalah nikmat menghilangkan beban daripada bebanmu. Disambung ke ayat 3-nya. Alladzi anqadha dhahrak yang memberatkan punggungmu. Itu dari siapa ya?
Nah, ini menarik teman-teman. Jadi ternyata dihapus dosa itu adalah nikmat dari Allah juga. Itu bagian dari nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, teman-teman. Jadi makanya walaupun kita nggak tahu ya dosa kita itu diampuni atau enggak, tapi ternyata Allah mengampuni dosa kita itu adalah dari nikmat dari Allah gitu. Makanya kita harus selalu meminta juga nih, meminta kita untuk berdoa gitu ya, meminta untuk diampuni dosa-dosa kita. Karena ternyata ini nikmat dari Allah. Karena kalau kita nggak diampuni dosa-dosanya, kalau nggak habis nih dosa kita ya, kita bakal ada siksa kubur, nauzubillah min dzalik. Kalau belum habis juga disiksa kubur, siksa di neraka, nauzubillah min dzalik. Jadi menghapus dosa, diampuni dosa itu adalah nikmat karena dengan itu kita insya Allah masuk surga gitu, masya Allah ya. Nah, kenapa bahasanya itu memberatkan punggungmu nih teman-teman ya? Jadi termnya adalah punggung itu adalah buat memikul beban yang paling berat, teman-teman. Jadi kalau masih bisa kita pakai tangan, tangan aja gitu. Tapi kalau udah berat banget, pakai punggung kan kita gendong. Misalnya anak kita udah berat banget gitu ya. Aduh udah nggak kuat gendong pakai tangan ya udahlah pakai punggung aja gitu kan ya. Atau misalnya kita ngelihat tukang pikul beras gitu ya kan dia suka pakai punggung ya, apa tuh namanya, batu gitu ya. Pokoknya segala sesuatu yang paling berat itu biasanya kita memikulnya di punggung, teman-teman. Ya, kayak gitu. Jadi pokoknya punggung adalah organ tubuh manusia yang paling bisa memikul beban paling berat. Makanya kenapa punggung bahasanya. Nah, ternyata terminologinya adalah kenapa Allah tuh ngasih punggung? Karena buat orang mukmin dosa kecil pun memberatkan. Buat Nabi Muhammad apalagi. Dosa kecil aja tuh kayak berat banget gitu. Beban habis Kak. Dosa kecil itu dosa kecil aja itu dosa kecil aja tuh beban banget gitu. Ya kalau misalnya kita cari di ayat Al-Quran, emang Nabi pernah bikin dosa gitu ya. Ya mungkin kita bisa lihat di Abasa gitu ya, di Quran surat Abasa ketika Nabi tidak mengindahkan gitu ya kehadiran Ummu Maktum gitu ya, mukanya bermuka masam kira-kira kayak gitu. Itu kan kira-kira dosa kecil banget gitu ya. Tapi dosa kecil itu aja udah memberatkan banget Nabi sampai-sampai memberatkan punggung gitu, memberat. Jadi kayak beban berat banget gitu. Karena yang bisa ditaruh di punggung itu adalah beban yang sangat berat itu kita. Nah, begitulah seharusnya seorang mukmin memandang dosa, teman-teman. Semuanya dosa yang bikin berat. Jangan bilang Allah dosa kecil doang. Bohong sama anak dosa kecil. Iya nanti apa tuh namanya tuh ada polisi ya. Nanti kita apa itu nanti kalau nggak makan dipanggil polisi ya atau apalah ya kayak gitu ya. Aduh dosa kayak gitu mah kecil banget ya dosa bohongin anak ya gitu. Tapi kalau seharusnya buat seorang mukmin dosa sekecil apapun tuh memberatkan, memberatkan, taruhnya di punggung. Nah ini bedanya orang kafir teman-teman. Kalau orang kafir memandang dosa itu kayak lalat yang hinggap di hidung. Tinggal diginiin, udah terbang. Jadi makanya orang kafir, orang yang tidak beriman itu kayak gampang banget bikin dosa gitu. Nauzubillah min dzalik itu ya kalau kita baca. Kak, Kak, sebentar ya ada orang.
Nah, itu bedanya. Makanya nauzubillah min dzalik ya, kalau misalnya kita melihat fenomena hari ini, misalnya kayak zina itu sesuatu yang mudah gitu ya. Ya itu emang orang-orang yang tidak beriman itu ya memang menganggap dosa itu ya se seperti seperti lalat yang hinggap di hidung. Jadi diginin aja gampang gitu. Tapi buat kita seorang mukmin, kita harus menganggap dosa itu seberat beban yang bisa kita pikul di punggung kita gitu. Jadi membebani banget. Makanya ketika Allah mengangkat gitu, maka ketika Allah mengangkat beban itu, makanya kita jadi lapang, ya nggak sih? Aduh, udah nggak berat lagi nih, gitu ya. Jadi itu adalah nikmat dari Allah, begitu. Supaya Allah memberikan ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Ini semakna dengan ayat di Quran surat Al-Fat ayat 2 ya. Ini adalah tafsir dari Alam Nasrah itu gitu ya. Jadi mengangkat beban itu adalah Allah mengampuni dosamu yang memberatkan punggungmu itu. Jadi ketika Allah mengampuni dosa itu adalah nikmat Allah. Jadi kita lagi bahas dua nikmat nih ya. Dua nikmat, yang pertama adalah nikmat lapang dada, yang kedua adalah nikmat dihapusnya dosa kita. Begitu. Nah, dari dua ayat di atas ada faedah yang bisa kita ambil ya. Apa tuh namanya? Rasul diberi keistimewaan dengan kelapangan dada ya. Mudah-mudahan kita juga bisa ya punya sifat lapang dada ini. Terus kemudian Rasul diberi keistimewaan dengan diampuni dosa beliau yang lalu dan akan datang. Ini adalah keistimewaan Nabi, diampuni dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Kita juga bisa nih dapat fadilah ini kalau kita puasa apa? Puasa yang fadilahnya diampuni dosa yang telah 1 tahun yang telah lalu dan 1 tahun yang akan datang. Padahal puasanya sehari. Puasa apa tuh? Hari ini banyak pertanyaan-pertanyaan. Yang namanya dosa itu selalu memberatkan. Jadi kita nggak boleh tuh nganggap enteng dosa. Pokoknya semua dosa itu memberatkan. Ngomongin orang tuh dosa. Dosa, dosa, dosa ringan. Nah, buat kita sih dosa kecil. Iya, dosa kecil memang kategorinya, tapi harus memberatkan. Nah, yang keempat, jika seorang mukmin diberikan kelapangan dada dalam beragama, diberikan kemudahan dalam memikul beban di jalan Allah, itu adalah nikmat yang besar. Jadi kalau kita hari ini diberi kemudahan oleh Allah pakai jilbab, melaksanakan syariat-syariat dan kewajiban yang Allah berikan kepada kita, kayaknya kita ringan untuk sholat, ringan untuk tilawah dan lain sebagainya, itu adalah nikmat yang Allah, nikmat yang besar yang harus kita benar-benar syukuri, teman-teman. Ya, lanjut ya ke Quran surat lanjut ke ayat 4. Wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu. Jadi ini nikmat ketiga yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang pertama nikmat lapang dada, yang kedua diampuni dosa, yang ketiga adalah ditinggikan namanya gitu ya. Ya sama kayak Uwais Al-Qarni kalau ya, dia ditinggikan namanya di langit gitu ya, di bumi tidak dikenal. Itu mungkin salah satunya ya. Nah, sampai-sampai jadi nggak apa-apa kamu direndahkan gitu sama orang-orang kafir, diejek, dicela, tapi Allah udah tinggikan kok namamu. Salah satu kayak ultimate ya, appreciation Allah terhadap Nabi, benar-benar ditinggikan banget nama Nabi itu ya ada dalam 2 kalimat syahadat. Kita nggak sah syahadat kita kalau tidak menyertakan nama Nabi Muhammad ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu nggak bisa cuma la ilaha illallah doang. Makanya kalimat syahadat itu disebutnya syahadatain, 2 kalimat syahadat gitu ya. Mujahid berkata bahwa tidaklah nama Muhammad disebut melainkan disertai dengan nama Nabi Muhammad. Tidaklah nama Allah disebut melainkan disertai dengan nama Nabi Muhammad seperti dalam syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Gitu ya.
Dan sehingga nih ya teman-teman, karena Rasul itu sudah ditinggikan ya, namanya aja ditinggikan ya, apalagi orangnya, sehingga memang buat orang-orang yang merendahkan Nabi Muhammad ya itu seperti kayak hadis qudsi yang tadi dibacain sama Aisyah ya. Kalau misalnya kita memerangi gitu ya kekasih Allah ya, berarti kan udah jadi kekasih nih Nabi Muhammad, maka Allah akan memerangi gitu ya. Jadi apa tuh namanya, nggak bisa kita memberikan sebutan-sebutan buruk kepada Nabi Muhammad, maka kita harus marah gitu ya kalau misalnya ada yang menistakan Nabi Muhammad atau mesti menistakan namanya Nabi Muhammad. Namanya aja sudah harus kita buat marah karena Allah juga marah. Begitu kira-kira ya. Karena Allah sudah meninggikan Nabi Muhammad. Ya, ini alam nasroh. Jadi ini nikmat ketiga gitu ya, yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Terus kemudian ayat ke itu ayat kelima kan tadi ya. Oh iya. Terus ayat berikutnya adalah ayat kelima dan keenam, itu adalah fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra ya. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, diulang sama Allah, Masya Allah. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Jadi ini dua-duanya apa? Fa inna itu adalah apa ya istilahnya tuh penegasan ya. Maksudnya itu tuh pasti, sesuatu yang pasti gitu ya. Kayak demi Allah gitu ya, gue kagak melakukan itu. Nah itu namanya fa, udah pakai fa, inna lagi sesungguhnya ya, kayak gitu. Nah apa tuh namanya, terus yang menarik adalah redaksi dari fa inna ma'al usri yusra ini. Jadi fa inna ma'al usri yusra. Usri, silahkan teman-teman lihat ayatnya ya. Kalau nggak kelihatan di slide, boleh lihat di Quran ya. Ma'al usri ya. Nah, kalau kan kalau dalam redaksi bahasa Indonesia itu sesudah kesulitan ya. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Padahal kata-katanya itu ma'a. Ma'a itu bersama. Ma itu bersama. Jadi sebenarnya bahasa ma itu bersama. Jadi bersama kesulitan ada kemudahan sebenarnya. Jadi sebenarnya berbarengan, bukan setelahnya gitu. Terus yang menarik adalah ma'al usri. Jadi usri itu kesulitan, itu pakai alif lam. Alif lam itu kalau bahasa Inggris itu the. The itu misalnya kalau the book, the book. The book itu artinya buku itu doang gitu, buku itu doang. Jadi udah tertentu, udah spesifik. One and only. Makanya misalnya Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an pakai AL kan, pakai alif lam. Artinya ya Al-Qur'an tuh ya itu aja satu-satu gitu. Kayak gitu ya. Jadi sementara yang yusron itu kemudahan, itu pakai kata jamak, teman-teman. Lebih dari satu. Menarik nggak? Jadi sebenarnya terjemahannya itu adalah sesungguhnya bersama satu kesulitan ada banyak kemudahan. Masya Allah ya. Ini menurut saya kuat banget gitu ya. Jadi ketika kita dihadapi satu ujian, sebenarnya Allah ngasih banyak nikmat gitu ya bersama ujian itu gitu ya. Tapi kadang-kadang manusia tuh kan kalau misalnya kita apa tuh namanya, kita kasih kertas gitu ya, terus saya kasih titik hitam gitu satu di tengahnya, terus ditanya ini apa, terus kita bilangnya ini titik hitam. Kita nggak nyebut itu kertas putih, titik hitamnya kan kecil doang kayak gitu. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya dulu ya saya misalnya tidak apa saya belum dapat anaknya kan lama gitu ya. Ya kalau saya dibesarkan hati sama suami saya ya kan ujiannya cuma satu doang, adek gitu ya. Coba ada kan teman adik juga yang belum nikah, ya benar juga ya maksudnya kayak gitu.
Terus ternyata banyak banget gitu ya bersama satu ujian itu banyak banget gitu kemudahan, terutama kemudahan jalan-jalan ya. Pas sekarang kan jalan-jalan, aduh mikir banget gitu ya, pokoknya ya. Jadi aduh pokoknya kalau dulu mah ya pulang pulang kampus nih, kosong nih kita gitu ya. Kita makan di puncak yuk, oke. Itu langsung tuh nggak tanpa 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 ganti tanpa berapa, cus langsung gitu ya. Tanpa perencanaan kan kita anaknya spontan uhuy ya, ketahuan kan angkatannya ada spontan uhuy. Kayak gitu ya. Jadi apa tuh namanya pokoknya bab jalan-jalan mah sempurna lah ya. Jadi pacarannya Masya Allah enak banget ya. Beda gitu sekarang kalau udah punya anak. Begitulah ya. Bawaan aja satu lemari. Ya, dulu mah tas gemblok. Nggak bawa baju juga nggak ada masalah. Begitu. Jadi dinikmati aja gitu ya. Present hari ini itu hadiah dari Allah. Sebanyak apapun ujian kita ini hadiah dari Allah. Gitu. Dan pasti lebih banyak lagi kemudahan yang Allah berikan. Ya tinggal kita pikirin aja, kita tadaburi. Ketika kita dikasih ujian ini apa ya kemudahannya dan lain sebagainya. Begitu. Dan yang terakhir ya, ayat terakhir itu adalah dua ayat terakhir itu adalah faidza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakan dengan sungguh-sungguh urusan yang lain dan hanya kepada Rabb-Mu lah hendaknya kamu berharap ya. Jadi ini kalau dalam karakter eh, karakter Muslim itu namanya munazam ala waktihi ya. Jadi manajemen waktu teman-teman. Nah, ini yang harus kita beresi bersama-sama ya, terutama saya ya. Kayak kita riweuh banget gitu, sibuk banget. Bisa jadi bukan karena kita riweuh, tapi kita belum bisa memanage waktu kita dengan baik. Kita dikasih waktu sama-sama ya, 24 jam, tapi ada yang ada yang asal ngapa-ngapain hari ini, ada yang banyak begitu ya. Dan ini juga diingetin nih sama Allah gitu. Ya udah yuk, sedihnya sebentar aja, mari kita beramal lagi gitu kan ya. Kan udah dikasih nikmat banyak kata Allah tadi ya. Minimal Allah nyebut 3 nikmat tadi ya. Lapang dada, dihapus dosanya dan ditinggikan namanya, maka yuk kita dakwah lagi lah istilahnya kepada Nabi begitu. Apa tuh namanya? Nah, ini ada istilahnya menarik. Ini yang dicontohkan hadisnya tuh dalam tafsir surat Alam Nasr ayat 7 dan 8 itu, jika sholat telah ditegakkan dan makanan sudah siap tersajikan, maka dahulukan makan malam. Nah, ini dia ya. Jadi misalnya nih udah azan terus makan malam juga udah tersedia, ternyata yang disuruh disuruh melakukan dulu itu adalah makan malam dulu teman-teman ya, tapi setelah makan baru kita sholat gitu. Nah jadi kita boleh dunia dulu tapi setelah dunia ya akhirat, jadi kayak ter, eh, jadi kayak eh, jangan terlena gitu ya sama waktu gitu ya. Apa tuh namanya, kalau udah melakukan pekerjaan ini, oh ya ya, dunia kita sudah kita selesaikan dengan baik, maka waktunya kita ngurusin akhirat gitu misalnya. Apa tuh namanya, kan apa tuh namanya, atau kalau misalnya akhirat kita udah selesai ya kita dunia lagi gitu ya. Jadi terus aja balancing dunia dan akhirat. Kalau Asih habis selesai masak pesanan, terus kemudian langsung kajian, nah itu Asih. Habis dari sini dia belanja lagi ke pasar buat pesanin pesanan berikutnya, ya kan Asih? Mantap sih Asih ini ya. Apa tuh namanya? Misalnya setelah selesai sholat Jumat gitu ya, itu dalam surat Jumat, maka setelah kamu melakukan sholat Jumat, maka bertebaranlah lagi lah di muka bumi gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi ini apa ya, eh, apa ya, perintah ya dari Allah untuk kita bisa memanage waktu kita dengan baik dan kemudian menyeimbangkan urusan dunia dan akhirat kita.
Jadi kalau udah kayak gini, harusnya nggak ada excuse lagi ya, nggak ada waktu buat tilawah gitu ya, nggak ada waktu buat olahraga ya loh. Kalau saya itu ya, jadi kadang-kadang kita suka mikir ya, ibu-ibu gitu ya, dari subuh bangun kayaknya kita melakukan sesuatu tuh bukan buat kita, kayaknya semuanya buat orang lain gitu ya. Bangun tidur, nyiapin sarapan buat anak, nyiapin baju buat anak, nyiapin ini buat anak, semua buat anak. Bahkan dengerin hafalan buat anak juga. Jadi bukan kita yang hafalan ya, tapi dengerin hafalan anak kayak lah gitu. Orang orang anak kita yang ujian, wah kitanya yang belajar ya kan. Aduh, nggak bisa nih kemana-mana soalnya lagi ujian anaknya. Hah? Kan yang ujian anaknya ya. Aku suka belum relate ya kayak gitu-gitu. Mungkin sebentar lagi aku relate kali ya. Kayak gitu-gitu ya. Eh, nah, kapan nih waktunya buat kita gitu ya? Maksudnya kok semuanya buat orang gitu ya? Apa tuh namanya? Padahal kita perlu juga kan me time gitu misalnya. Kalau menurut saya sih, nah ini sebab menazam alal waktihi ya. Waktu kita sama gimana caranya kita memanage waktu agar dalam sehari itu kita juga punya waktu buat diri kita gitu ya. Kalau saya ini baru berjalan beberapa ini juga ya, coba saya pengen saya maksudnya jadikan kebiasaan saya tuh minimal 3 gitu ya. Eh, dalam waktu sehari itu minimal saya 3 gitu melakukan yang untuk saya gitu. Yang pertama saya tilawah gitu ya. Tilawah idealnya 1 juz, tapi kalau nggak ideal ya nggak usah ideal-ideal banget gitu ya. Pokoknya yang penting ada waktu untuk tilawah, ada waktu untuk olahraga ya. Jadi idealnya saya biasanya 30 menit, tapi kalau nggak ada waktu 30 menit ya sebisanya aja gitu ya. Kalau lebih ya bisa sampai 1 jam. Terus yang ketiga belajar bahasa Inggris kalau aku ya. Jadi apa tuh namanya minimal istilahnya kalau udah ngerjain 3 itu kayak ya waktu untuk saya sudah cukup terpenuhi gitu ya. Boleh kita memberi buat orang lain lagi gitu. Nah teman-teman bisa tuh difikirkan misalnya ini menjelang apa kan ada ini awal tahun kayak semangat awal tahun. Kira-kira kita mau apa ya gitu kan misalnya. Apa tuh namanya? Atau saya emang setiap semester suka ikut kelas ya kelas misalnya kelas hadis. Oh itu ikut kelas beneran belajar gitu ada. Itu juga buat saya itu me time walaupun me time-nya yang itu selalu diganggu juga. Misalnya suka terganggu juga, suka banyak huru-hara juga gitu ya. Jadi kadang-kadang nggak juga me time-nya. Tapi yang 3 itu tuh kayak emang artinya kalau saya belum melakukan 3 itu dalam sehari berarti kita sedang belum memenuhi waktu buat me time kita gitulah kira-kira. Jadi ini kandungannya ya cukup ya sepertinya Allah melapangkan hati Rasulullah dalam usahanya mensiarkan agama Islam yang kerap menemui kesulitan gitu ya. Juga umat Islam diliputi rasa susah. Allah menekankan sebanyak 2 kali bahwa beserta kesulitan pasti ada kemudahan gitu kan ya. Oh ini saya copy paste nih. Maka dari itu sahabat Tri mengalami kesulitan maka tetaplah berprasangka baik pada Allah. Ya minimal ketika kita dalam kesulitan kita berprasangka baik sama Allah bahwa apa tuh namanya ada banyak kemudahan dalam satu kesulitan ini gitu. Manusia tidak boleh bermalas-malasan dan hanya menunggu keajaiban datang. Manusia semestinya berusaha dan bersabar jika menghadapi kesulitan. Jadi kita makanya tadi kan apa tuh namanya lapang dada itu 3 ya rangkuman dari 3 ikhlas, sabar dan tawakal. Nah tawakal itu kan beriringan dengan ikhtiar gitu, dengan kerja gitu. Jadi kita nggak bisa gitu ya malas-malasan menunggu keajaiban datang gitu kan ya. Tapi kita harus bekerja gitu kan ya tapi bekerjanya dengan lapang dada gitu ya sehingga kalau pekerjaan kita tidak sesuai dengan ekspektasi kita kita ceria-ceria aja begitu. Terus Allah memerintahkan di saat selesai mengurusi suatu persoalan hendaknya jangan berdiam diri tapi lakukan urusan lain secara sungguh-sungguh. Allah mengingatkan usaha juga harus dibarengi tawakal sebab hanya Allah yang berkehendak memutuskan segala sesuatu termasuk keberhasilan usaha. Jadi teman-teman
yang Allah nilai itu kan proses ya, bukan hasil gitu. Jadi ya berproseslah terus gitu ya, karena nanti yang dapat pahala itu ya prosesnya bukan hasilnya gitu ya. Kalau hari ini kita berniaga gitu ya, berniaga dengan letih yang luar biasa ya, letihnya itu yang jadi pahala. Tapi ternyata hasilnya belum sesuai dengan ke ekspektasi kita, tadinya kayak pengennya untung banyak tapi ternyata untungnya sedikit, bukan dari untung sedikit kita dinilai oleh Allah, tapi dari berpayah-payahnya kita itu dalam berusaha begitu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita bisa mengamalkan apa yang telah kita tadaburi dari hadis Quran surat Al-Insyirah. Semoga Allah selalu membimbing kita dalam kehidupan dunia ya, sehingga selamat akhirat. Semoga Allah senantiasa melapangkan dada kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh.